Puji Tuhan, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Allah dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mengikuti renungan 79. Mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Imamat Fatsal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Saya memberi tema cerminan kasih bagi Allah. Cerminan kasih bagi Allah. Saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membaca saja dalam Fatsal 22 ayat 17 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan natsar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu, jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seorang yang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayaran nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan atas mezbah. Tetapi seekor lembu dan domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tetapi akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semua itu sebagai santapan Allah, karena semua itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Kita melihat menyoroti Imamat Fatsal 22 ini, kita melihat kepedulian Allah atas bagaimana Musa atau Iman mengelola persembahan kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka harus kudus karena persembahan yang dikelola harus tidak bercacat celah. Itu sudah kita baca tadi. Imam harus kudus di mata Allah. Itu kita melihat di dalam ayat 3 sampai ayat 9. Jadi yang mempersembahkan korban, imam itu juga harus kudus hidupnya, harus suci, tidak bercacat celah. Dalam ayat
3 sampai 9. Dan kita melihat sampai pada prosedurnya dalam ayat 10 sampai 14. Ayat Allah menginginkan hal tersebut karena Allah menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai persatuan dengan Allah, dengan umatnya. Kepedulian Allah atas cara ibadah dengan umatnya. Kita melihat itu ditutup melalui peraturan yang amat asing bagi kita. Namun inti ayat 26 sampai 30 tetap pada cara ibadah korban anak domba atau kambing hanya boleh disembelih pada hari ke-8, dan penyembelihannya itu boleh disembelih pada hari yang ke-8 dan boleh disembelih pada hari yang ke-8, dan hanya binatang yang tidak boleh itu terjadi pada hari yang sama atau induknya atau anaknya. Jadi kita kalau membandingkan Keluaran 23 ayat 19, saya tidak akan membacakan, juga 34 ayat 16, Ulangan 14 ayat 21, Ulangan 22 ayat 6 dan 7. Kita melihat pertimbangan dan keputusan cara menyembah Allah itu perlu menjadi keprihatinan utama para pemimpin Kristen, sebab cara penyembahan adalah cerminan kasih kepada Allah. Marilah kita menjadikan aktivitas pelayan, pengurus, majelis, dan semua yang melayani dalam pekerjaan Tuhan peduli untuk menggumuli cara Allah. Kita mempraktekkan keteladanan dalam mendemonstrasikan cara penyembahan dengan tidak terjebak dengan semangat sedang yang tidak berdasar pada Alkitab. Jadi kita melakukan sesuatu itu, kita harus berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang benar. Kalau kita melihat kesimpulan di dalam Imamat pasal 22 ini adalah persekutuan pada kekudusan dalam ibadah dan kehidupan iman. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan haruslah yang terbaik, tidak bercacat, dan tidak diberikan Allah orang yang tahir. Sementara para imam harus hidup kudus. Yang mempersembahkan itu harus hidup kudus dan menjaga kemurnian dalam tugas pelayanan mereka, agar ibadah umat itu dapat diterima oleh Tuhan. Allah mau menerima apa yang dipersembahkan oleh umat itu. Kalau yang mempersembahkan itu hidup di dalam kekudusan. Dengan artian kata, kalau kita akan memberikan sesuatu kepada Tuhan, biarlah yang kita berikan itu yang terbaik. Bukan yang cacat, bukan yang sisa, tetapi semua itu yang terutama, yang terbaik itu kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita melihat kekudusan persembahan, bangsa Israel harus mempersembahkan hewan yang tidak bercacat celah, tidak buta, tidak luka, dan sama sekali tidak memiliki
hewan yang tidak bercacat, tidak buta, tidak luka, atau tidak memiliki cacat fisik lainnya. Persembahan yang cacat dianggap menghina Tuhan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, hadiah kepada orang yang kita kasihi, lalu kita memberikan sesuatu yang jelek, pasti orang yang dikasihi itu tidak akan senang hati. Begitu juga caranya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, entah itu hidup kita, entah itu uang, entah itu harta kekayaan kita. Kita berikan itu semua yang terbaik, bukan yang cacat, bukan yang sudah rusak. Itu yang dikehendaki Allah. Dan kedua, kekudusan imam. Para imam yang melayani Tuhan, yang menabiskan persembahan, harus hidup kudus. Mereka tidak boleh mendekati barang-barang kudus dalam keadaan najis. Jadi imam yang datang mempersembahkan itu, hidupnya juga harus kudus. Mereka tidak boleh mendekati barang-barang yang suci itu dengan kenajisan. Dan yang ketiga, ketenangan dan kekudusan orang Israel yang sedang dalam keadaan najis harus membersihkan diri dan menunggu sampai tahir sebelum bisa memakan bagian persembahan yang diperuntukkan bagi mereka dan keluarga mereka. Jadi kalau kita mau makan persembahan yang dipersembahkan pun, kita harus hidup kudus, hidup suci. Dan yang keempat, menjaga nama kudus Tuhan. Seluruh peraturan ini bertujuan untuk menghormati dan menjaga kekudusan nama Tuhan di antara umatnya. Yang kelima, fungsi daripada imam. Para imam menjalankan fungsi menghubungkan umat dengan Tuhan melalui ibadah dan persembahan. Kehidupan mereka yang kudus memastikan hubungan yang baik dengan Tuhan dan umatnya. Jadi para imam yang memberikan korban persembahan itu juga harus hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dengan jalan itu maka memastikan hubungan yang baik dengan Tuhan dan umatnya. Jadi Tuhan itu ada hubungan yang erat dengan umatnya melalui imam yang mempersembahkan korban itu dengan hidup yang kudus, dengan hidup yang suci, dengan hidup yang benar di hadapan Allah. Mari kita sebagai umat Tuhan, lewat firman Tuhan ini, mungkin di dalam imamat ini kita baca, seringkali kita tidak tahu apa artinya. Dari ayat ini kita belajar, biarlah apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, biarlah kita selalu hidup di dalam kekudusan, dan kita berikan semua kepada Tuhan yang terbaik, bukan yang sisa, bukan yang cacat, bukan yang tidak berkenan, tetapi semua yang terbaik kita berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah ajaran daripada firman Tuhan di dalam imamat ini. Kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, di dalam kita melakukan sesuatu. Bukan kalau kita ibadah kepada Tuhan waktu yang sisa, yang nganggur di rumah baru kita ibadah. Tidak. Tetapi berikanlah yang terutama untuk
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Sekianlah firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, untuk menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Sempurnakan firman ini Tuhan. Engkau berbicara kepada kami apa yang harus kami buat Tuhan dalam hidup ini, supaya kami boleh berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau tolong seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, usaha pekerjaan mereka Engkau terus berkati. Kami juga berdoa terus untuk Ibu Gembala kami Susan Malino. Engkau tilik ketekunan, kesetiaan, pengorbanannya untuk kemajuan pekerjaan-Mu yang ada di Magelang dan sekitarnya. Untuk seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, Tuhan kiranya memberkati Ibu Gembala kami. Tambah-tambahi hikmat, kekuatan, urapan yang baru, kesehatan. Tuhan, singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Nyatakan tidak ada satupun yang tersembunyi. Apa yang Kau akan berbicarakan kepada keluarga GPDI El Shaddai. Terima kasih, berkati multimedia dengan kesetiaan mereka dalam usia yang masih muda. Berkati balas mereka dengan limpah-limpah apa yang mereka sudah buat dan lakukan. Terima kasih Tuhan, memberkati masa depan mereka, menyediakan segala keperluan mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat keluarga GPDI El Shaddai, yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.